Belajar dari mereka yang sudah melakukan berbagai inovasi, ada banyak prinsip yang harus kita hargai, kita perhatikan, dan kita pertimbangkan secara sungguh-sungguh. Salah satunya adalah harus adanya pemahaman yang jelas tentang masalah yang ingin diselesaikan atau kebutuhan dari masyarakat terhadap sesuatu yang ingin kita inovasikan. Hal ini penting karena inovasi bukanlah tujuan. Inovasi adalah cara untuk mencapai tujuan, menyelesaikan masalah manusia, memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian karena inovasi kita nanti akan dipakai, dipergunakan, dibeli, dioperasikan oleh pengguna atau customer, maka kita harus merancangnya dengan berorientasi pada pelanggan, pengguna atau user tersebut. Mereka harus kita libatkan dalam pengembangan prototipe. Mereka harus dilibatkan dalam pengembangan produk maupun layanan inovasi kita. Customer centric sangat penting di sini. Karena banyak sekali inovasi yang gagal karena tidak melibatkan orang yang akan menggunakan produk yang kita tawarkan. Di samping itu, sebagai seorang inovator, kita harus berani mengambil risiko. Tidak semua ide itu akan berhasil dan mungkin diperlukan beberapa upaya sebelum menemukan solusi yang berhasil. Kalau saudara-saudara pergi ke supermarket melihat begitu banyaknya produk-produk hebat, jangan lupa di belakang sana dimulai dengan produk-produk yang mungkin mengalami kegagalan. Tapi mereka terus belajar dan tidak khawatir mengambil risiko. Nah, melihat bahwa kompetitor kita pun tidak tinggal diam, maka kita harus selalu evaluasi dan beradaptasi dengan keinginan customer yang senantiasa berubah. Jangan malas menanyakan kepada user, kepada pelanggan, apa pendapat mereka mengenai inovasi kita. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang sempurna. Karena umpan balik itulah yang akan menentukan keberhasilan hasil inovasi kita. Berikutnya adalah terkait dengan isu kolaborasi dari tim kerja. Inovasi seringkali adalah hasil dari kerja tim dan menghargai ide-ide keahlian semua anggota tim yang ada. Kolaborasi, kooperasi, komunikasi antara individu-individu ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sampai terjadi konflik, terjadi keretakan dalam tim utama atau core tim inovator di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, itu akan sangat merugikan dan membahayakan perusahaan. Oleh karena itu, maka hubungan antara individu dalam organisasi, dalam perusahaan benar-benar harus diperhatikan sungguh-sungguh. Faktor dana, ketersediaan sumber daya juga merupakan isu yang banyak dipikirkan dalam konteks inovasi. Hampir semua inovasi pasti membutuhkan sumber daya, termasuk sumber daya waktu, uang, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pastikan bahwa kita sebagai inovator memiliki solusi, memiliki strategi bagaimana mengadakan dan mengelola sumber daya yang terbatas tersebut. Setelah itu, hal yang paling penting adalah pengalaman, kemampuan, kapabilitas, terutama dalam membuat prototipe. Karena prototyping adalah bagian penting dari serangkaian proses inovasi. Membuat model awal dari solusi dapat membantu kita memahami bagaimana solusi itu akan berdampak pada mereka yang membutuhkannya. Saudara-saudara, setiap proses inovasi itu unik dan penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam berbagai konteks spesifik kehidupan Anda masing-masing. Terima kasih.